Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Siapa sebenarnya sosok yang dikenal sebagai Nabi Khidir yang kisahnya telah diceritakan dalam Al-Quran? Sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada disebutkan nama Nabi Khidir. Munculnya tokoh yang kemudian dikenal sebagai Nabi Khidir ini adalah berawal dari perjalanan ruhani Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Awalnya Nabi Musa berjalan bersama teman mudanya, dalam hal ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dalam perjalanan itu Nabi Musa bertemu dengan tokoh ini yang disebut dalam Al-Quran sebagai hamba Allah, yang orang kenal kemudian sebagai Nabi Khidir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka mereka bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat dari kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari hadirat kami. Surah Al-Kahfi ayat 65. Tokoh yang disebut sebagai hamba Allah dari hamba-hamba kami itulah yang kemudian dikenal sebagai Nabi Khidir. Jadi identitas yang sebenarnya dari hamba Allah atau Nabi Khidir ini sebenarnya siapa? Begitu penting dan hebatnya sosok ini, di mana beliau ini telah diberi rahmat oleh Allah, kemudian diberi ilmu langsung oleh Allah, dan hebatnya lagi Nabi Musa memohon kepadanya agar diajak dalam perjalanannya. Padahal pada saat itu Nabi Musa dalam perjalanan dengan teman mudanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan teman mudanya itu pun Nabi Musa tinggalkan. Nabi Musa rela mengikuti hamba Allah ini dan menempuh perjalanan yang panjang dan sulit atau bahkan anyut. Hamba Allah ini merupakan pusat perhatian dan pemegang peranan utama dalam seluruh kisah perjalanan bersama Nabi Musa alaihissalam ini. Tokoh ini begitu misterius dan tidak diketahui siapa sebenarnya beliau. Bahkan dianggap sampai saat ini beliau ini masih hidup. Kadang-kadang sosoknya ini disebut dalam legenda dan mitos-mitos di tengah-tengah masyarakat. Sering nama Nabi Khidir jadi semacam ungkapan. Jika ada suatu peristiwa yang aneh atau janggal, maka hal itu terjadi karena Nabi Khidir lewat. Atau kadang-kadang nama Nabi Khidir digunakan untuk menakuti anak-anak. Jika kembali kepada ayat tadi tentang hamba Allah yang menemani Nabi Musa dalam perjalanannya, maka sebenarnya beliau ini tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang ruhnya telah mendapat perwujudan dalam perjalanan ruhani bersama Nabi Musa alaihissalam. Hal ini terbukti dari beberapa fakta yang membuktikan bahwa Nabi Khidir ini sebenarnya adalah Rasulullah SAW. Pertama, Nabi Khidir ini telah disebut sebagai hamba Allah. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Misalnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu dalam keraguan tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah yang semisalnya, dan ajaklah pembantu-pembantumu selain Allah sekiranya kamu memang orang-orang yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 23. Hamba kami yang disebutkan dalam ayat ini maksudnya adalah Rasulullah SAW, dan tentu saja Rasulullah adalah hamba Allah yang paling utama. Kedua, hamba Allah itu telah diberi rahmat oleh Allah, dan Rasulullah SAW telah disebut sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Julukan ini dalam Al-Quran tidak dikemukakan kepada siapapun kecuali hanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, hamba Allah itu telah diberi ilmu oleh Allah, dan tentu saja Rasulullah SAW telah diberi berlimpah-limpah ilmu. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepada engkau kitab dan hikmah, dan Dia telah mengajarkan kepada engkau apa yang tadinya engkau tidak mengetahui, dan karunia Allah atas engkau sangat besar. Surah An-Nisa ayat 113. Yang keempat, hamba Allah ini telah memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa tidak akan bisa bersabar saat bersama hamba Allah ini. Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersama aku.
Surah Al-Kahfi ayat 67. Dan itulah yang terjadi. Rasulullah SAW diriwayatkan telah bersabda, alangkah baiknya bila Nabi Musa tetap berdiam diri. Bila beliau berbuat demikian, tentu kita akan dianugerahi lebih banyak ilmu mengenai hal-hal yang gaib. Dan yang kelima, Nabi Musa alaihissalam pernah menyaksikan tajalli ilahi atau penampakan kegagahan Allah dalam perjalanannya dari Madian ke Mesir. Dan tatkala Musa telah menyempurnakan jangka waktu itu dan ia berangkat dengan keluarganya, ia melihat api di lereng gunung Tur. Ia berkata kepada keluarganya, kata Nabi Musa, tunggulah, sesungguhnya aku membawa kepadamu kabar darinya atau bara dari api supaya kamu dapat memanaskan diri. Tetapi di masa kemudian, Nabi Musa diberitahu bahwa seorang nabi akan muncul di antara saudara-saudara Bani Israel yang dalam mulutnya Allah akan memberikan segala firman-Nya. Kata-kata nubuatan ini mengandung arti bahwa nabi yang dijanjikan itu akan menjadi tempat penampakan Allah yang lebih besar daripada penampakan pada diri Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, Nabi Musa ingin melihat gerangan siapakah nabi itu. Untuk memenuhi keinginan itulah Allah mempertemukan Nabi Musa dengan hamba Allah ini dalam sebuah perjalanan rohani. Oleh karena itu, hamba Allah atau yang dikenal sebagai Nabi Khidir yang melakukan perjalanan rohani bersama dengan Nabi Musa itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.